Senang banget hari ini kedatangan tamu spesial. Kamu nggak usah repot-repot katanya, jagain anak-anak aja. Jadi transfernya itu kayak kiasan gitu. Udah tenang aja, kamu tuh ngurusin anak 2 gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini kedatangan tamu spesial di rumah, bersilaturahmi, mengenang cerita-cerita yang dari tadi tuh ngobrol kita nggak habis-habis. Yang dulu ini ayahnya salah satu sahabat saya, sangat dekat, kita sering ngobrol. Tapi sekarang sudah berpulang dan sekarang keluarga kecilnya main ke rumah silaturahmi. Ini dia keluarga Abang Sapri. Ada Mpok Irma. Sehat, Pok? Alhamdulillah sehat. Juga ada Bang Doli nih, adanya Bang Sapri nih. Iya, benar. Wah, ini sering lihat dia di Instagram. Sering ya. Udah punya fans. Sampai 8, Pak. Fans Bang Doli. Gue bilang Sapri, adanya luar biasa. Nah, ini anak keduanya Bang Sapri ya? Iya. Wah, ini si ganteng nih, siapa namanya? Namanya Irsan Muhammad Kafi. Oh, Irsan Muhammad Kafi. Ini cobain. Pak Irma sehat? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Dong, sehat dong? Alhamdulillah, Bib, sehat, Bib. Tadi ini soto masih jalan dulu. Alhamdulillah, Oh, yang jalan. dari dulu sampai sekarang masih Sampai ada? sekarang jalan. Karena emang itu gimana, Bib, ya alhamdulillah almarhum nggak meninggalkan warisan uang. Kalau uang kan habis, Bib. Sekarang meninggalkan warisan soto. Soto saya yang kelola. Jadi kayak kemarin nih Kak Irma buat susu. Jadi dari soto Iya, aja. betul, Jadi saya kerjanya di soto aja. Kayak bikin bumbu, ya Doli, belanja ke pasar, kadang Doli, kadang karyawan. Jadi belanja jam 2 pagi, ntar belanjaan ditaruh di warung, ntar jam 5 subuh karyawan yang kelola. Kalau buat belanjaan, kalau bumbu pasti Doli. Dol, bumbu habis nih. Bumbu soto, bumbu gulai, bumbu tangkar pasti Doli yang nyuruh bikin. Yang bikin dia masak pelepek-lepek. Iya. Berarti emang Bang Bener-bener Sapri keringet banget. udah bikin itu Iya. semua ya. Awal gini, Bib, nggak percaya saya, Bib. Dulu kan buka warkop. Warkop tuh kita 3 bulan nggak ada untungnya, Bib. Itu patungan sama Doli 50-50. Oke, taruh. Nih, Bang, dulu nih kita se-basecamp manggil gue Tabib. Karena gue dulu di basecamp tuh sering nyembuhin orang sakit. jadi ada yang kalau ada yang sakit apa, gue kerokin sembuh. Ada yang sakit apa, jadi anak-anak mulainya awalnya Wendy tuh semua, akhirnya semua pada manggil Tabib. Jadi kalau yang manggil Bib itu teman-teman deket di basecamp dulu, gitu. Ya terus lanjut. Jadi Bang Sapri sempat ngajakin bikin kopi. Bikin kopi warkop. Saya yang jaga tuh, Bib, pulang syuting nemenin Sapri Facebooker. Saya jaga dari jam 8 malam sampai subuh saya jaga. Itu nggak ada untungnya, Bib. 3 bulan tekor. Sapri bilang gini, Dul, kita buka soto yuk, kita patungan nih 50-50. Ya udah tuh, Sapri yang nyari, Bang Sapri yang nyari karyawannya nih awalnya Sapri yang nyari nih. Dapatlah salah satu tempat tuh yang enak soto di daerah Tangerang. Diajak sama Bang Sapri gini, lu mau nggak kerja tempat gua, kata dia gitu kan. Oh boleh, gaji berapa, sekian. Nggak ditawar sama almarhum tuh. Ya udah besok ke rumah gua dagang tuh. Padahal dia masih kerja di sini. Masih kerja. Dia pikir udah panjang banget kan. Hebat juga ya. Dagang, dia mikirnya soto Bogor situ nggak ada, Bib. Soto Betawi banyak. Rata-rata kan situ orang Betawi. Yang nggak ada aja dah soto Bogor tuh. Akhirnya setahun tuh karyawan nih mulai buka usaha sendiri, Bib. Saya bingung dong. Alhamdulillah saya bisa bumbu, Bib. Nah, alhamdulillah yang kelola saya gitu. Jadi bumbu sampai sekarang ya saya yang bikin gitu. Sampai bilang almarhum bilang gini, ada temennya almarhum mau bikin soto di Purwokerto ya. Iya, Lu nggak usah mikirin gua, kata almarhum. Yang penting lu beli bumbunya sama Doli. Itu. Jadi nggak ada kata franchise, nggak ada apa. Terus sampai sekarang juga ada di Cidodol, buka juga soto Bogor Bang Sapri. Itu temennya almarhum. Jadi teman almarhum tuh bisa dibilang Sapri sering minjem doang sama dia. Nggak enak gitu karena kan. Ya udah dah, lu buka soto pakai nama gua nggak apa-apa. Sampai sekarang buka nih, Bib. Cuman kita nggak dihitungan per bulan berapa, nggak ada. Masih sekarang terpampang tuh soto Bogor Bang Sapri cabang 2. Cuman itu kita nggak ada hasil, nggak minta. Cuman kita bantu promo aja. Cuman tetap saya punya satu, sama punya kain mana buat kafe susu. Oh berarti sama Kak Irma segala macam sih. Sekarang berpulangnya Bang Sapri sih, alhamdulillah masih ada bisnis. Iya, masih ada bisnis soto. Kalau bubur masih ada nggak? Bubur masih ada. Wah keren banget. Itu bubur kakak ipar. Kakak ipar. Karena dulu Bang Sapri awal-awal
datang ke base camp itu, sebelum itu sempat dagang bubur di sekolah. Oh iya, Hang Iya Tua. kan? Iya. Oh, di mana di Hang Hang Tua ya? Tua, iya. Jadi inget banget. Waktu itu gue ulang tahun kalau nggak salah. Apa Wendy ulang tahun di salah satu tempat nongkrong gitu di lounge, cafe gitu. Udah kita nongkrong bareng-bareng, undang anak base camp dong. Salah satunya Bang Sapri. Udah kita nongkrong seru-seruan. Di sebelah sono, meja sebelah sono ada anak-anak sekolah. Iya. Nah, Bang Sapri, aneh mau ke toilet. Oh ya udah, sebelah sono Pri. Oke. Nah, pas dia ke kamar mandi, tiba-tiba dia cerita nih. Seret, pas balik lagi, kenapa ente? Kok lu ada harian? Ketemu anak sekolahan yang tempat aneh dagang. Di mana? Itu di toilet. Anak sekolah bilang apa ya? Anak sekolah bilang gini, wah gila nih, Kang Bubur nongkrongnya di kafe. Hebat banget ya, high class ya. Hebat banget lu Bang, nongkrong di sini Bang katanya. Dia juga Nggak tahu gua ada Bang. Ini Habib yang ngerjain almarhum Bang Sapri ditinggal di Cirebon Iya. apa tuh. Konyol kan? Iya, Ini pernah dia cerita dia. nanya alamat kata almarhum, cerita di mobil. Si Denny emang kurang ajar tuh. Dia emang isengnya sama kayak Komeng dia, parah. Diomelin. Iya. Pri, lu kok nanya alamat turun, nanya sama orang. Nanya dari kaca, kamu Iya. diomelin, dia turun Turun. ditinggal. Parah. Akhirnya kasihan ya kan. Akhirnya gara-gara siapa tuh disuruh balik lagi, kasihan pula gini-gini kan. Sama Pak Adil ya. Nggak punya duit juga kali. Almarhum tuh nggak pernah telat. Jadi Pak Denny bilang gini apa? Pokoknya kalau Pak Denny nih kalau mau syuting nih selalu on time gitu kan. Nah makanya almarhum sampai sekarang tuh on time terus Pak. Ngikutin. Sampai terakhir syuting gitu. Pak Mendingan dia yang nunggu daripada dia ditunggu gitu. Iya. Iya. Karena waktu itu almarhum waktu awal-awal jadi Bang Sapri itu sempat kerja awal-awalnya itu setelah dia juara Lenong, kenal sama manajer kita Bang Andi Bogel, terus dibawa ke base camp, ikut bantu-bantu jadi timnya Cagur, nungguin base camp, terus bantuin peralatan syuting. Nah di situ tuh Bang Sapri banyak nanya, ngobrol, terus setiap gue dapat acara, gue pasti rekomendasiin Bang Sapri. Kayak di salah satu acara gue bilang, tuh daripada figurannya tukang koran nggak bisa ngomong, nih gue ada temen namanya Sapri, juara Lenong, bisa nyeletuk dia. Udah akhirnya mulai main tuh di Facebooker. Gue dapet acara lagi di Antv, gue ngomong ke produser karena emang gue tahu Bang Sapri bisa dan lucu. Ini bro, gue perlu penonton yang bisa nyeletuk karena ini kan konsepnya Lenong. Seger ya? Sapri aja, iya seger. Akhirnya Sapri aja, gue ada temen gue ada nih juara Lenong, gue bilang gitu. Udah taruh di depan, sampai akhirnya bener-bener Bang Sapri jadi artisnya Antv waktu itu kan terus. Tapi bukan Endang kan dulu? Nah, Bukan ada dua orang itu yang ada bawa, ada Endang sama Sapri. Endang emang agak malas. Kalau Sapri berkembang terus. Sampai sekarang Pak almarhum tuh Pak ada dia punya buku pantun Pak. Buku pantun ala Bang Sapri. Dia pengen ngeluarin buku pantun kedua, edisi kedua. Dia udah nulis Pak di buku Pak. Cuman Allah berkehendak lain ya jadi nggak keburu nih. Dia cepet bilang, gue pengen ngeluarin buku pantun yang kedua. Udah ada Pak, tuh masih ada, saya simpen tuh. Jadi yang belum liris di pertama. Jadi ya almarhum udah nggak ada duluan, jadi nggak keluar tuh buku pantun kedua. Oh ya, buku yang pertama sih udah keluar. Udah. Karena ada salah satunya Pak Denny, salah satunya kan. Di situ ada salah satunya Pak Denny, Pak Rapi ya kan, buat Oh yang menulis komen. Iya. Menulis komen. Kalau kenangan bareng Bang Sapri, apa sih yang dulu sering dilakukan oleh Bang Sapri yang Po Irma ini masih inget banget apa biasanya dulu? Semuanya berkesan. Oh, yang paling Iya. kesan. yang nasihat apa yang sering Bang Sapri sampein ke Po Irma? Nah ini sih dia mah paling cuma jagain anak-anak gitu. iya. Sampai terakhir ngimpi ya gitu. Kamu nggak usah repot-repot katanya, jagain anak-anak aja. Waktu tuh aku bilang sama Om Doli tuh. Terus dia ngomongnya gini, tenang aja nanti aku transfer. Jadi transfernya itu kayak kiasan gitu. Sedih kan. Jadi kayak udah tenang aja, kamu tuh ngurusin anak 2 gitu kan. Kak Serin masih belajar online, terus anaknya yang kedua masih bayi gitu. Udah tenang aja, kalau kita mikir logika masa iya udah nggak ada ditransfer gitu. Udah tenang aja katanya gitu, pokoknya jagain aja anak-anak aku gitu. Ngomong kayak gitu, jadi aku juga bingung mau. Om Doli waktu itu sempat nanya gimana Kak Irma mau usaha apa gitu. Gimana ya Om Doli, bukannya aku nggak kepengen usaha, aku bilang. Dia pesannya kayak gitu, aku bilang gitu.
Terus dia ngomongnya udah tenang aja, ngomongnya gitu terus di mimpi aku. Iya, jawaban ini Pak Denny, kita kan bingung nih, kita kan ada rumah almarhum peninggalan, di atasnya kan di bawahnya kosong belum, di atasnya ada kamar. Dulu mikir nih, apa iya nih yang Kak Irma tinggal di bawah atas kita kosin gitu, biar ada penghasilan gitu kan. Sekarang anak masih kecil, Jadi dulu kayaknya mikir gitu kan. aku tuh Tapi emang kata Kak nggak Irma nggak boleh bisa. nggak boleh kerja. Dia bukan gitu Om Doli. Aku nih inget dia bilang gini, kan rumah kita dulu emang petakan ya, Bang Denny gitu ya. Dia bilang, masa lagi bercandaan aja sama aku, masa artis rumahnya petakan gitu. Bercandaan, dia emang suka begitu kan. Biarinlah ditinggiin, biar kelihatan kayak rumah artis-artis yang lain, rumah sinetron gitunya 2 gitu. Dia bilang, pokoknya aku mah nggak mau, katanya rumah aku kayak kontrakan. Nah waktu itu Om Doli bilang gitu, aku bilang ya almarhum bilangnya kayak begitu, biarpun kecil jangan kelihatan kayak rumah petakan gitu, bercandanya. Kayak aku inget aja, aku bilang gitu, sedih jadinya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan soto rame kan. Iya makanya mudah-mudahan usahanya rame gitu, jadi kita nggak sampai ngekosin rumah gitu. Nah, sotonya Bang Sapri juga di-review nih di channelnya Teh Santi. Iya, tadi. Nah, channel Teh Santi kan banyak banget bahas makanan-makanan. Nah, kalian bisa lihat gimana rasanya, enaknya. Gue tuh dulu sering banget minta dibungkusin, dibawain. Iya. Karena emang sotonya luar biasa enak banget ya. Oke, nah kalau kita ngobrolin tentang Bang Sapri, aneh inget banget sama Doli nih, kabar-kabaran terus ya. Iya, waktu benar. waktu almarhum mulai sakit, mulai drop, lagi di jalan segala macem, sampai akhirnya gue sampai pas banget Bang Sapri baru banget berpulang. Benar, almarhum tuh, saya kan kabar-kabar Pak Denny ya, itu almarhum waktu udah dikasih ventilator ya kan. Terus juga baru nggak lama di napas di gini kan. Napas buatan. Dulu kabar-kabar sama Pak Denny kan. Terus itu sebenarnya saya potong Pak. Sebelum itu saya titip salam, dapat salam dari Pak Denny. Iya senyum, makasih Pak. Terus sama Pak Ruben sama Pak Rapi kemarin saya ketemu di TV kan. Saya bilang, alhamdulillah makasih. Sempat saya sampein, dia bilang senang gitu. Saya unjukin kok catnya Bapak, dapat salam. Alhamdulillah makasih. Nah saya bilang, kan saya sama Bapak bilang, Pak cepetan Pak, saya cepet ngomong gitu gak sih Pak? Bener, iya. Ini almarhum udah mulai. Iya Dol, tunggu, gue lagi pulang syuting mau hotel langsung ke sana kan, seksi Sherlock kan. Nah itu kalau nggak salah 10 menit almarhum meninggal, Pak Denny datang. Dan saya juga ngucapin terima kasih waktu itu Pak Denny ngebantu, alhamdulillah buat ngebantu pengobatan almarhum. Ya saya bersyukur, saya selalu doain juga mudah-mudahan apa yang Pak Denny kasih nih bisa selalu menjaga kesehatan Pak Denny, sukses di karirnya terus ya kan. Yang terbaik buat keluarga Pak Denny. Amin. Nah, Bang Sapri tuh dulu kalau di base camp itu dia salah satu orang yang kita kan kerjaan kita tuh saling ngejailin dong. Iya. Jadi Bang Sapri, Bang Endang sama dia juga kadang jahil. Tapi kalau sama kita nggak berani. kadang ngomong kadang kagak. Gue tahu nih kerjaan Sapri nih. Gitu. Terus kalau sama Endang dulu dia kalau nyuci mobil selalu di sebelah kiri gue, sebelah kiri pintu. Karena sudut itu kelihatan dari meja gue. Iya, jadi biar kelihatan dia lagi nyuci mobil. Kanannya kagak. Dia nyucinya kiri. Tahu Bang Sapri tuh, lo nyuci mobil itu tipis sebelah no. Lo kiri mulu lo biar kelihatan lo biar dapat duit lo katanya. Begitu. Itu juga pernah bilang tuh waktu mau off air, besok mau off air kayak sepatu, celana, baju di kolam renang dibasahin punya almarhum, besok mau jurangkat. Itu siapa kerja sama tuh? Itu parah juga ya, cagur ya, kacau-kacau Pak ya. Orang besok mau off air, kalau baju gua, dompet gua semua basah. Akhirnya jadi jalan tuh minjem baju siapa tuh? Sepatu ditaruh di freezer. Pak kacau emang cagur. Kata Sapri juga, Denny tuh bajunya dipakein koyo pernah juga katanya. Pak Denny orang paling iseng. Itu keturunan sama Komeng tuh, sama 11-12 tuh kata dia tuh. Iya. Karena dulu kita refreshing itu saling ngejailin. Tapi emang Hiburan juga ya Pak. Iya, emang gitu hiburan kita dulu. Tapi Bang Sapri sih emang gesit, orang gesit sampai, dan dia tuh orang paling seneng belajar. Bener. Dia tuh nyetok pantun udah dari dulu. Iya, Jadi kalau ngobrol ya saya ngomong sama Bang Sapri, lo pantun nanti harus dikumpulin, gue bilang jangan sampai hilang. Kadang kan lu bagus-bagusnya nanti harus data kumpulin. Jadi lo kalau mau syuting tinggal hafalin beberapa mulai syuting.
Itu udah dari dulu ngobrol sama gue. Kayak gitu Pak ya. Mm. Sampai bilang ini apa, dia seneng banget tuh Pak. Gua sama Endang kata almarhum nih, seneng banget gue dibanggain mulu sama Pak Denny katanya. Lu Manda nggak bisa apa-apa, gua baca cerpen, kali cerpen di Dasat ya Pak ya, bintang tamu ya, itu ajuan siapa dia nggak tahu tuh. Iya, nih bawa. Nah katanya Pak almarhum bintang tamu tuh di Dasat baca cerpen, katanya si Endang, gua gitu juga bisa. Terus kata Pak Denny, lu mau nggak bisa apa-apa Endang, Sapri gua salut. Jadi Sapri sih seneng Pak, Seneng, ya. sampai sekarang tuh, karena saya bilang tuh kiblatnya almarhum tuh di bapak, saya bilang, jadi selalu banggain bapak, serius saya nggak bohong. Iya, Jadi sih. patokannya di bapak kiblatnya dia. Nah, gue tuh dulu tujuan gue emang mau majuin dua-duanya. Jadi sebenarnya makanya tiap dapat kesempatan yang tadi gue bilang dua-duanya tuh gue. Tapi rata-rata Endang tuh mati di tengah karena emang nggak perform. Kalau Sapri mau ngulik, gue bilang Dang, lu harus bikin materi lawakan, lu harus tulis, harus catat gitu. Berkembang kalau Sapri kan nyeletuknya ada. Dulu dia mulai dari pantun omongan sampai ke perawatan. Oh iya, bawa barang. Panci. Iya. Pri, lu bawa barang, lu wujudin dalam bentuk barang. Wah, itu maju berkembang lagi tuh. Sumbu kompor, dia kadang bawa apa. Itu tugas saya Pak. Pernah Ente saya nyari tuh? iya, saya pernah ke pasar nyari kikil. Saya beli kikil, saya sama tukang pasar mau diancam Pak. Kamu mau ngapain? Mau tes kesehatan ya? Ini. Wah kagak Pak, ini buat pantun saya bilang. Sempat saya gitu nyari kikil. Iya. Kak Sapri nyari apa dulu? Nyari kikil Dicurigain ya? Nah, saya beli kikil tuh ke pasar Bayoran. Saya beli kikil, Mbak, Mbak. Saya foto kan buat ini nih pantun nih, ngomong kan sama Munir tuh kan, ini gimana nih bang, cakep kan ini barangnya, cakep dul. Maaf mas buat tes kesehatan ya, maaf mas saya murni kok, saya halal kok. Saya sampai digituin sama tukang pasar, mungkin curiga kali kan. Gitu. Jadi almarhum bener-bener sebelum berangkat nih, saya kan bawa motor, saya kudanya lah, Dul, ke warung ini ambil ini. Jadi almarhum emang otaknya ada gitu, maksudnya cepet ya Pak, bener. Dia pinter, gue akuin. Nggak mungkin kalau nggak pinter dia bisa improvisasi cepat, bisa ini cepat. Cuman emang kita lihat waktu dia dengar orang bisa sesuatu aja langsung direkrut, itu kan kalau nggak pinter nggak mungkin tuh gitu. Dia jam 4 syuting Facebooker, dia jam 2 aja orang lagi cek ini nih, dia udah datang kan Pak. Ya saking rajinnya gitu, maksudnya saking disiplinnya kan. Nah di situ dia tuh mulai, Dol nanti nyusul ya bawa ini, jadi saya bawa barang. Itu awal, iya nih bawa barang. Nah sekarang gue pengen ngasih tahu nih, gue mau nanya juga sama Doli sekarang sudah mulai mengikuti jejaknya Bang Sapri. Menurut gue pertahankan Dol. Jadi kenapa gue melihat potensi itu ada di Doli. Yang pertama tadi kan sebelum syuting ini nih Doli ngonten sama gue, bisa dicek di channelnya Bang Sapri. Bang Sapri TV. Nah di situ gue ngeliat lu tuh bisa jadi presenter. Akhirnya lu bisa nanya-nanya sampai yang gue kagumin adalah ternyata Doli sebelum syuting konten hari ini dia tuh udah riset duluan tentang gue. Iya, menurut gue Dol itu modal jadi presenter, itu modal jadi jadi pembawa acara. Maksudnya di saat lu nanya-nanya gue aja tadi gue bilang lu bukan artis, lu dalam arti gue maksud gue lu bukan artis lama. Tapi karena gue banyak juga ditanya-tanya sama orang, tapi akhirnya ngawur kemana-mana. Kalau lu tadi ngalir, makanya gue dukung lu lanjutin perjuangannya Bang Sapri. Emang saya dijorokin pelan-pelan Pak, belajar gitu kan. Saya mikir apa ya, kayak kemarin Pak, saya dapat endorse Pak, kayak Bapak juga deh kan. Saya kalau endorse gratis Pak, karena di Instagram kan bilang nih udah centang biru. Saya Instagram juga nggak nyangka Pak udah centang biru. Nah di situ alhamdulillah gimana caranya saya buat bermanfaat nih, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat buat manusia lainnya. Akhirnya saya buka setiap hari Senin tuh lapak gratis buat orang dagang. Terus Jumat review dagangannya. Makanya tadi saya lihat Bapak review dagangan teman saya tuh enak banget gitu. Apa adanya jadinya Pak ya. Saya juga belajar sama Bapak. Apa adanya nih kayak ini gitu. Iya, makanya tadi kan teman ente kesini bawa dagangan, ya di sini aneh promosiin gratis. Gitu. Ya kalau kita bisa memberikan manfaat buat orang lain kenapa enggak? Iya benar. Ya. Nah makanya Dol, gue setuju banget lu jadikan channel YouTube Bang Sapri sebagai sarana belajar lo, sampai lu akhirnya ntar lu harus nongol mulai ke TV, mulai main apa agar terus berkembang. Karena gue ngeliat potensi itu juga di lu. Amin. Gitu. Jadi lu tuh sebelum syuting tadi tuh bener cari tahu tentang gue. Cari tahu Pak, aneh mikir kemarin ada juga nonton Bapak. Bapak nih orang paling aneh zaman ke sekolah. Kadang kaos kakinya merah, di sini biru. Terus kadang pakai tas
putih transparan, gambarnya sempak. Kan sialan. Itu berarti orang kan aduh, sekarang emang ada lagi musim itu tahun 90-an tuh, Pak. Tas begitu. 90-an tas transparan Iya. ya plastik. Sekarang kan tuh bumi. dalamnya gue taruh celana dalam gue lakban. Jadi kan celana dalam gue kelihatan. Kalau dulu kan sekarang kan zaman sekarang nih emang ada booming lagi kan transparan kan buat nunjukin bawa handphone mewah. Sekarang Bapak dulu sempak kan aneh, Pak. Kocak. Itu mah zaman-zaman wah banyak lagi keanehan-keanehan lain. Nah kalau Po Irma ngelihat Doli sekarang gimana? Iya, alhamdulillah seneng, bangga Iya. juga gitu. Karena dulu waktu masih ada almarhum dia susah diajarinnya. Oh agak-agak ngeyel. Iya susah, tapi sekarang tahu alhamdulillah gitu. Belajar Iya, sendiri heeh. mau Biasanya ngeliat kamera juga masih malu-malu. Iya, malu. Sekarang Orang apa bilang gini, iya. kalau syuting lu belajar emang keras, cuman bener diajarin. akhirnya nyesel sekarang. Makanya Pak dulu Masih waktu ada. latihan syuting gua gimana liatin gua Iya. gimana Dia sering cara ngomong. ngomong gimana jadi potong jadi ngajarin terus pas sampai Iya. syuting Oh, cuman sayanya banget Oh Bang Sabri sering ngajarin sering gitu? ngajarin selalu ngajarin kayak dulu lenong main lenong ya saya nggak mau palang pintu juga Iya. diajarin juga. Oh karena Bang Sabri juga diawali dulu palang palang pintu. pintu. Nah saya pantun apa kayak lenong saya juga yang ngangkatin barang gong saya yang kerja cuma disuruh belajar suruh main saya nggak pernah mau. Ente kabur mulu kalau mau in frame kan? Iya, emang. Kenapa? Apa sih yang bikin lo ini? Apa ya dulu belum pede. belum pede. Kemarin ada saya main tuh bapak saya post di Instagram tuh yang dulu Pri nih Pi ini ada lu Pri panggilan Pri doang ada di Instagram nih yang saya posting tuh tahun 2013 tuh lucu banget tuh ini ade lu kok lu, apa ade lu doang yang begini manggilnya Pri doang nyanyi nggak nih Apa Denny? Oh, itu yang bikin rusak mobil Bapak. Oh, Antv nih ya. mantep Itu yang bikin rusak mobil Bapak. Oh, iya Main mati juga. langsung lobet ya. Gak mau disetel kayaknya. Iya. Oh, Pakai itu. murah pak iya Oh, udah Facebooker. Iya, Facebooker gue almarhum Olga, masih Jessica Iskandar. masih Jessica Iskandar, gue, Bang Opi itu Iya. Facebooker itu awal. pemain inti tuh Pemain intinya bapak itu. kenapa keluar Pindah. gede dari situ kali wah Emang emang nggak kalau- ngerti dah gitu itu kontrak manajemen. Toto besok syutingnya di sini. Hah? Ini udah enggak gitu. Kalau artis ada nama emang kayak gitu pak, terserah mau di mana aja bebas ya. Ya kan? Orang butuh dia kok. Cuma ada yang kehilangan. Ada yang kehilangan siapa? Iya itu papanya. Almarhum. Mas Sapri. Iya. Oh, Mas Sapri gitu waktu ada Iya. cabut. Iya, Bener, kehilangan dia ngerasa dia. nggak ada yang Iya. ngajarin, nggak ada yang Kehilangan motivasi. dia. Terus itu bener deh, saya demi Allah Rasulullah, saya nggak bohong. Dia Oh, ngerasa waktu gue cabut dari Facebooker, Cabut. pindah waktu itu. dia galau pak, galau. galau. Sampai sekarang juga pernah ngomong ke Pak Yudi, Pak ajak Denny lagi Pak, seru Pak. Kan sempet tuh bapak mau yang habis sahur tuh ajak terus berpermanen lagi gitu. Jadi almarhum tuh pengen banget ada bapak. Waktu galau nggak ada Pak Denny. Serius saya nggak bohong, saya ngomong asli. Saya bilang ya udahlah, makanya semenjak itu kan dia seneng ada Pak Denny, ada motivasi, ada yang ngajarin, seneng Semangat, aja gitu. semangat banget. Karena kan rasa tuh anak didiknya bisa main bareng kan bangga Pak, anak didik yang bangga ya kan, bisa bareng main sama gurunya lah. Ada tuh pernah main juga ke tempatnya Bang Sapri. Benar ya? Ya, pernah. Terus pokoknya banyak banget lah kenangan bareng sama Bang Sapri. Kalau Dol, Ya. apa sih yang sering diingetin Bang Sapri ke lo? Almarhum pernah bilang kayak gini Pak, jadi orang tuh yang disiplin. Dulu kan saya emang susah, disiplin terus nurut sama orang. Terus sama orang juga ngargain keringat orang. Almarhum tuh kayak nyuruh anak ke sekolah aja nih. Bentar doang deket kasih uang. Walaupun nggak ada dulu minjem uang dong pakai uang soto. Dia minjem pakai uang soto diganti Pak. Nah itulah makanya saya belajar sampai sekarang karena setetes keringat orang tuh harus dihargain Pak. Itu kalau orang nggak hargain tuh akan imbasnya bahaya kata almarhum. Itu pertama. Terus kedua juga soto, dia mau buka soto, Dol soto kembanginnya dibilang itu kan lu sendiri yang tahu. Kalau gua ke pasar nggak enak dilihatnya gitu kan, teng. Jadi emang saya Pak ke pasar saya belanja ke pasar teng dagangan, usaha gimana caranya lancar. Dia bilang gitu. Jadi ambillah omongan yang itu yang saya dengar terus gitu. Ya sekarang ambillah buat jadi Jadi susu. kopi. Iya. Jadi gimana caranya nih keuntungan ini saya tabung.
Ya terus juga buat parkir mobil almarhum ya, karena kan mobil parkir di rumah orang masih sewa. per bulannya sekian, ya pakai uang itu. Soto juga. Jadi ya buat sharing sering ke warung minta uang ya pakai Iya. buat jajan itu. Kemarin juga sempat katanya mau dilempar sendal. Sherin ngerjain omnya, Oh, katanya gini. kenapa? Main sepeda katanya gitu. Om Doli minta uang dong 10.000 gitu. Kamu kemana? Ke Cidodol. Katanya kan jauh lumayan dari Cipulir. Mama, aku mau dilemparin sendal lagi, kamu godain Om Doli. Padahal aku mau ke rumah Albi, ke rumah saudara juga. Karena almarhum tuh nggak boleh Sherin tuh main jauh-jauh Pak. Iya. Jadi saya didik lah, Sherin mau kemana? Mainnya jauh Cidodol Pak. Saya mau sambil sendal, nggak boleh main jauh-jauh saya Iya, bilang. bercanda. Saya mau sambil itu. Sherin iya. Sherin tuh sering banget diceritain Bang Sapri. Anaknya udah bisa apa yuk gini-gini lucu sekarang gini-gini. Sherin sekarang kelas berapa? Kelas 4. SD. 4 SD. Oh, iya. Gede bongsor. Karena Sherin itu bisa dibilang salahnya diberi nama almarhum. Karena saking sayangnya Pak. Iya. Oh, dimanja banget. Dia manja banget. Mungkin kalau ini ada nih, almarhum ada, dia manja banget. Karena ini emang penantian almarhum. Iya dia. Ini yang bikin semangat mau sembuh ini. Oh. Ini mau Karena dia jagain. tahu dia bakal punya anak laki ya. Iya. Tahu karena udah nyepetin nama ya. Iya. Irsan Muhammad Kafi. Irsannya apa coba Kak? Irsannya Irma, Sapri Sherin. Nah, dia udah nyiapin nama. Irsannya Akhirnya tetap dipakai kan namanya Pakai. Irsan Muhammad Kafi. Muhammad Kafi. Muhammad Kafinya ini dulu almarhum tuh sering sholawat. Sholawat. Allahul Kafi, Rabbul Kafi, dipakailah Muhammad Kafi. Oke Gitu. oke. Mbak Irma harapan buat anak-anak apa? Harapannya Buat Sherin, buat Sherin. Kafi. Pengennya sukses, terus inget sama papanya, almarhum papanya gitu, biar semangat sekolahnya gitu. Berarti sama Sherin sering ke makam juga ajak Sherin. Om Doli. Oh, Om Doli. Iya. Terus gimana kalau lagi di makam gimana ngomong sama Sherin? Ya, dia nangis. Oke. Jadi kalau saya dimanapun dia nangis kalau saya bilang gini. Ingat kata papa apa? Jangan lupa sholat sama jangan lupa belajar. Nangis dia pasti. Karena itu dua kata itu yang buat Sherin tuh terlalu. Makanya saya tuh kadang mikir gimana Pak ya. Sherin kalau Sabtu Minggu mau jalan, saya kemarin ngajak ke gusuran gitu. Sabtu Minggu ayo ke gusuran, walaupun tuh nggak murah naik kuda gitu, naik kuda terus jajan-jajan cireng. Saya ngeliatin Sherin main sama ponakan tuh, ya Allah, oh gini gitu. Jadi walaupun saya bukan menjadi sosok seorang ayah almarhum Bang Sapri, seenggaknya saya bisa menggantikan lah gitu. Walaupun saya nggak sepenuhnya Nanyain bisa makan, gitu. Gimana caranya? Saya bilang sama Kak Irma, kalau buat makan, insya Allah keluarga Kak Irma, keluarga kita nggak bakal kekurangan gitu. Iya, Makanya dia gimana suka kita WA, kalau itu Kak mau makan apa gitu. Om Makanya- Doli, ayo kita makan ini. Om Doli, aku juga nggak tahu gitu Pak Denny, dia mah WA-an aja, sering WA-an. Om Doli jalan-jalan yuk gitu, sama omnya yang satu juga, Om Jo, ayo jalan-jalan. Udah, jadi sekarang itu bener-bener dia udah nggak malu. Dulunya kan malu ya. Pas udah nggak ada papanya, dia pikir sama siapa lagi kalau bukan sama omnya gitu. emang karena ke Sabtu Minggu tuh waktu-waktunya ditagih. Oke. Ditagih hiburan. Kayak almarhum juga selalu izin Naik Sabtu kuda, Minggu gitu. buat jalan sama Sherin. Selalu ngajak ke berenang. Makanya tadi berenang di rumah Pak Denny tuh puas banget ya. Nggak mau naik-naik ya kan, di Iya. situ terus seneng. Emang udah seneng berenang. Tapi emang bisa ya. Bisa. Diajarin, iya, sama Almarhum. Oh, yang ngajarin almarhum. Almarhum. Iya. Siti Guntung. Berenang di Siti Guntung. Oh, ada tempat renang. Apa berenang di situ? Siti Guntung Pak. Kali Pak. Oh. Enggak lah banyak orang. Makanya kok lu bakal Bang Sapri parah banget ya Ini berenang di situ. bukan. Kalau Ini berenang, dia. Tempat renang juga. Iya, bayar. Iya, udahlah. Terima kasih, senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Po Irma, sama Bang Doli. Iya, Bang Nah, Doli. jangan lupa Bang Pak Sapri Denny. juga punya channel YouTube, Iya. di subscribe. Kalian bisa lihat juga. Banyak juga kenangan-kenangan almarhum di Ada, channel itu ya. ada. Karena sebelum almarhum berpulang dia sempat rajin konten ya. Benar. Jadi gini Pak, almarhum sebelum lebaran, almarhum bilang gini, abis lebaran gue mau berhenti syuting. Itu mungkin pertanda Pak. Oh, dia sempat ngomong gitu. Bener kayak gitu. Ada kakak ipar saya saksinya. Jo, Dol, kita abis lebaran, gue mau sibuk mau berhenti dulu syuting. Gue mau lanjutin YouTube. Cuman kan sebelum lebaran Allah udah ngambil almarhum. Jadi ya saya amanah almarhum. Saya mikirin ya udahlah, gimana kita buat nerusin amanah almarhum gitu. Jadi saya terusin aja yang ada saya terusin. Iya. Jadi itu amanat almarhum. Oke, saya juga terus mendoakan semoga Doli bisa mengikuti jejaknya Bang Sapri, bisa sukses seperti Bang Sapri, bahkan lebih dari Bang Sapri ya. Saya mendoakan juga buat Po Irma sehat terus, anak-anak juga sehat. Nih, Po, saya titip buat anak-anak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Denny, berkah Berkah. selalu, sehat selalu keluarganya, sama
Tapi ya, ganteng amat ini putih banget ini. Wah, lucu banget. Ya udah, terima kasih. Saya juga ada di channel Bang Safri. Lihat ya Bang di Safri sana. TV. Thank you. Bye bye. Masak air biar matang. Sekarang masak soto. Masak soto biar matang. Masaknya pakai tomat. Bang Dole emang ganteng, mirip banget Raffi Ahmad. Salah, asal paling dicagur ya miripnya. Saya nggak siapin pantun, Pak.